Fatum Brutum Amor Pati, asik gitu dong. Aku mencintai takdir. A few moments later. Nando angkatan 2021. Dimas kader 2020. Ginting kader 2020. Il 2021. Pratap kader 2019. Kavi Inzaghi 2018. Miranda kader 2021. Aduh, malu. Gimana kabarnya Miranda sekarang? Alhamdulillah baik sih ya, meskipun sedikit ujian-ujian hidup. Gimana kabarnya Kavi? Baik. Baik. Baik ya. Kondisi kehidupan sekarang? Kondisi kehidupan ya dijalani aja. Di jalan aja. Kalau nggak jalan ya lari bisa. Oke. Kalau jatuh ke rumah sakit. Benar. Terus sekarang kesibukannya lagi ngapain aja, Miranda? Yang ngopi, tidur. Sibuk tidur ya? Ya. Oh iya. Drakor katanya. Oh iya, sama drakor. Oh, sama iya, drakor. Baru judulnya Why harus nonton. Sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih? Berbagai macam organisasi lah begitu, antara di intra kampus dan juga ekstra kampus. Oke. Jadi aktivis ya kata. Oke, baik. Aktivitas. Sekarang kita akan konten TWK, tes wawasan kader. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya Nando ya, sudah siap? Siap dong. Oke, siap. Yang pertama, Aduh, deg-degan. siapa pendiri HMI? Lafran Prane, betul. Lafran Pane dan beberapa temannya kalau tidak salah pada waktu pembentukannya itu ada 14 sampai 15 orang lah begitu. Betul sekali Dimas. Lafran Pani. Ketemu Jat. Oh itu aja ya. Pemerakatnya namanya Lafran Pane, tapi dibantu sama 14 orang mahasiswa lainnya. Itu Lafran Pane. Untuk pendiri HMI itu adalah Lafran Pane dan 14 temannya. Gasik. Spontan. Pendiri HMI itu adalah sebenarnya sih Lafran Pane ya. Iya. Netralika dulu lah. Tapi memang dalam perjalanannya tuh banyak yang membantu dia. Oke. Artinya bahwa mati lampu ini apa ini. Jadi Ini nih, gue ulang. Tanya. Lafran Pane. Oke. Terus kenapa lu nanya gituan? Lu ngetes gue lu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Tahun berapa dan di mana didirikannya HMI? 14 lebih awal bukan 1366 Hijriah. Nah itu Hijriahnya aku masihnya agak lupa. Biasa soalnya kalender yang aku pakai di rumah itu kalender Islam gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Berarti bacanya dari kanan tuh. Iya. oke. Dan di mana Dimas? Jogja Di Yogyakarta. 2 juta rupiah. luar biasa. Di Yogyakarta, 5 Februari tahun 1947. tempatnya itu di Sekolah Tinggi Islam itu di Yogyakarta. Sekarang namanya Universitas Islam Indonesia. Oke. Jadi HMI itu berdiri pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah. Gitu atau 5 Februari 1947. Tuh. Di mana? Di mana? Itu di Jogja, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam. Itu salah tadi tuh yang ngomong tuh. Betul sekali. UI apa UI itu nanti ketika nanti berubah. Di kelas apa? Ilmu tafsir. Nama dosennya siapa? Hah? Nama dosen susah amat anjir. Oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Ada berapa bidang di HMI Hukum Brawijaya? Untuk berapa bidang di HMI Hukum Brawijaya itu ada 6 teman-teman. PTKP, PPK, KPP,
PA, PP, sama Litbang. Bidangnya itu ada 6. Yang pertama ada PA, kemudian ada Litbang, PTKP, PPK, KPP, dan juga PP. Betul sekali Pratap. Oke. Jadi kalau ada bidang, ya bidang sebenarnya ada 6. Gitu. Ada 6. Apa aja? Tapi ada yang ex officio. Itu ada Limon. Bukan lembaga justisi mahasiswa Islam. Jadi gimana nih teman-teman Limi nih ya semua? Aduh. Hah? Setelah, boleh. Salah jawabannya. Iya. Nyontek salah. Contekannya masalah. Iya bener nih. Tapi kalau boleh tahu Kabit PPK siapa Kabit PPK? Kabit PP. Kabit PPK itu PPK. Bang Iqbal. Bang Iqbal PPK ya? KPP. Yo betul dong. Oh iya, yang benar adalah Bang Dito PPK. Terbalik tak KPP? Oh iya, sorry Man Dito. Itu apa-apa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih tujuan dari HMI? Terbinanya insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Oke, cakep jawabannya teman-teman. Oke, tujuannya yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, yang bertanggung jawab demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gila. Tujuan dari HMI. Di pasal 4 AD disebutkan bahwa tujuan HMI adalah terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan jadi jadi 5 kualitas insan kita. Gitu. Yang pertama, Terbinanya insan akademis. yang kedua, Terbinanya insan akademis pengabdi. yang ketiga, Terbinanya insan akademis pengabdi pencipta. yang keempat, Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang menafaskan Islam. yang kelima, Apa Surya? Dan bertanggung jawab. Nah, satu lagi tinggal tambahin aja, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan 3 alumni HMI yang menjadi tokoh nasional. Pertama ada Cak Nur, terus Yusuf Kala yaitu mantan Presiden RI, kemudian ada Amin Rais sebagai mantan MPR. Wow. Yusuf Kala itu pernah jadi wakil presiden. Oke. Terus iya, Wapres. Mahfud MD itu Menko Polhukam. Sebutkan 3 alumni HMI yang menjadi tokoh nasional. Oh, yang pertama itu ada Pak Yusuf Kala, yang kedua itu ada Anies Baswedan, dan yang terakhir ada Mahmud MD. Oke, benar sekali. Mahmud teh saha? Apa ini? Contekannya lo jelek banget. Yang pertama ada Kakanda Munir Saitolid ya. Dia perjuangan dan dedikasi luar biasa untuk sebagai aktivis hak asasi manusia. Kita cari yang ini aja, yang aktivis-aktivis saja ya. Yang tadi kan politisi semua tuh. Siapa lagi tapi ya? Siapa lagi? apa tuh? Kenapa? Yusuf Kala, terus ini Anies. Apa perbedaan Anglo-Saxon dan Civil Law, Dimas? Civil War. Call friend boleh. Tapi ini mau nelpon apa Wasekum PTKP gue. Waskum PTKP boleh, silakan. Gue blokir. Oke, perbedaannya itu aku berbicara dari sumber hukumnya aja ya. Kalau Oke, boleh. di Anglo-Saxon itu sumber hukumnya itu berasal dari jurisprudensi atau keputusan hakim, sedangkan common law itu sumber hukumnya berasal dari kebiasaan masyarakat atau dan juga perjanjian yang sudah disepakati para pihak. Oke. Keren banget memang kader ini. Civil law lahir dari iya udah ada. Civil law itu lahir di negara yang bersivil gitu loh. Apa namanya?
dari Jerman kalau nggak salah ya, Jerman dianut iya itu dianut oleh civil law, beda civil law dan common law kan. Nah civil law itu dianut oleh beberapa negara, antaranya Jerman, Belanda, Indonesia, dan juga negara-negara jajahan Belanda. Kalau common law itu dianut oleh beberapa negara yang bekas jajahan Inggris, antara lain Inggris sendiri, Amerika, Prancis ya? Malai, Malaysia dan lain-lain. Betul sekali. Betul sekali. Itu kalau perbedaannya memang dalam soal sumber hukumnya gitu. Anglo-Saxon kan dipakai di negara-negara seperti Amerika, Inggris, ya kan? Terus juga ada ya negara jajahan Inggris lah gitu. Yang dia itu memang tidak terkodifikasi. Ya, sumber hukumnya gitu kan. Nah, kalau misalnya civil law itu dia terkodifikasi karena memang termasuk Indonesia ya gitu ya, civil law gitu. Dalam artian bahwa sistem hukumnya itu bahasa lainnya itu kan Eropa kontinental kan gitu. Nah, mungkin itu sih sedikit banyaknya lah. Sebutkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pak Ria ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, sama perda provinsi, sama perda kabupaten. Oh, betul sekali. Betul sekali Miranda. Nah, Pak Ria nih. Iya. Nah, Pak Ria. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut bisa baca Undang-Undang 12 2011. Ada di cuplikan sini. Oke. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada Undang-Undang atau Perpu, kemudian ada Peraturan Pemerintah, kemudian ada Peraturan Presiden, kemudian ada Peraturan Provinsi, dan juga Peraturan Kabupaten atau Kota. Oke. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang kedua itu TAP MPR, yang ketiga itu Undang-Undang Garing Perpu, yang selanjutnya itu Peraturan Pemerintah, terus yang kelima itu yang kelima itu Perda Provinsi, terus yang terakhir tuh Perda Kota Kabupaten. Ya pasti yang pertama itu UUD 1945 ya. Itu yang kedua diam dulu, sabar, tenang. TAP MPR, yang kedua TAP MPR, yang ketiga itu undang-undang atau perpu, bener gak sih? Iya. Ya. Terus baru PP, bukan Kohati, PP ini bukan. PP aduh susah emang, ada gangguan kebudayaan yang sebut serak namanya serak. Haus ya. Ya, haus. Oke, habis PP tadi Perpres. Ente nggak denger nih. Habis Perpres. Ente ngecek berantem nih. Iya. Perpres itu ada perda. Perda provinsi sama perda kabupaten kota. Oh, ada omnibus satu lagi. Cuman omnibus itu kedudukannya disamain di atas atau disamain sama undang-undang gitu. Omnibus law gitu yang hari ini jadi polemik di masyarakat gitu ya. Selama menjadi kader, Ginting sudah pernah mendapat apa saja? Oke, jadi gini teman-teman, selama aku berkader selama 2 tahun, selain ilmu yang sangat bermanfaat yang aku dapatkan, aku tuh udah dapat beberapa ribu batang rokok surya, teman-teman. Ya, ada diskusi, dapat ilmu banyak dari kanda-kanda sama yuda-yuda. Oh my god. Oh my god. Cara menghadapi quarter life crisis dari Kak Ino. Cara menghargai orang gitu, cara berbicara sama orang gimana. Karakter diri berarti ya? Iya. Oke. Lebih ke self development gitu. Oh iya. Asik Bang Deddy nih. Kepada kanda-kanda, terima kasih atas ilmunya ya kanda-kanda. Terima kasih Anda. Berat ini, berat. Mungkin dibilang ya banyak sih sebenarnya kalau yang didapat di HMI ya. Pertama soal gimana kita cara untuk menyelesaikan masalah, kemudian juga ada relasi, dapat relasi dan sebagainya. Dalam artian bukan relasi yang praktis itu nggak begitu maksudnya. Jadi
itu ada proses dulu yang dilewati supaya bisa kita dapat itu kan gitu. Terus ada kita mendapatkan, ya kalau gue pribadi sih mungkin beberapa hal dapat sosok gitu kan. Cuman mungkin ya itu udah berlalu lah kayak gitu. Selama saya berkader di HMI Hukum Brawijaya itu banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Serius nggak nih? Aduh, ya itulah pokoknya banyak apa yang ilmu yang bermanfaat gitu ya, ilmu hukum dan lain-lain begitu, karena di HMI Komisi 1 Hukum Brawijaya itu banyak dibenturkan oleh ilmu-ilmu yang lain. Meskipun berangkat dari fakultas hukum, tapi kita juga menggunakan banyak sekali perspektif-perspektif dan juga ilmu-ilmu yang lain gitu. Pernahkah Nando ini melabuhkan hati ke kader komisariat kita? Pernah. Ini. Oke, pertanyaan lanjutan. Pernahnya sudah diusahakan atau belum? Belum sih. Belum diusahakan. Oh, mungkin teman-teman kita doain ya supaya Nando ini bisa mengusahakan. Amin. Semoga tercapai. Ada pesan nggak? Kalian ada pesan nggak? Iya. Oke, buat kader HMI yang aku sukain, tolong chat saya ya. Chat saya tolong dibalas ya. Oke, terima kasih. Belum pernah ya? Belum. Dari 400 kader yang kita punya. Insya Allah. Belum ada yang menggerakkan hati Dimas. Ya ini karena kalau sampai sekarang hati ini hanya untuk rakyat begitu. Gini ya, nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Serius. Nggak ada. Nggak ada. Kita semua saudara. Jadi nggak ada yang namanya cinta, ada yang rasa kasih sayang kepada seluruh warga Komisaris Hukum Brawijaya. Jadi mungkin teman-teman yang sempat tertarik ke Kak Pratap, kalian tuh cuma saudara. Aduh, ditekanin lagi. Mungkin sakral. Mungkin bagi yang pernah bikin gue tertarik gitu kan. Nah itu mungkin semoga apa di sana apa namanya, semoga bisa jadi yang lebih baik ya gitu, dan bisa menjalani hari dengan lebih ceria gitu. Oke. Karena apapun yang terjadi kita abadi. Iya. Oke. Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah. Tidak pernah. Tidak jatuh pernah. cinta. 400 kader. Untuk kan tadi jatuh cinta kepada kader HMI Hukum Brawijaya itu belum pernah, Bang. Belum pernah. Kalau tertarik. Berarti akan itu dong, kalau belum. Kan belum pernah, kan kita tidak tahu akan atau tidak. Iya. Alasan. Mana sih? Tapi kalau sekedar tertarik, Ceweknya lihat lo nanti. Tertarik? Wah, kalau menurut aku tertarik terhadap semua kader Hukum Brawijaya. siapa pengurus yang paling gak nyambung kalau pas nongkrong? Waduh. Untuk yang paling tidak nyambung itu ada Wasekum PTKP, teman-teman. Wasekum PTKP. Saudara Kavi Inzaghi. Bang Chandra. Masa sebut nama? Gak apa-apa. Udah izin kok. Ya. Atau kalau nggak nama, nggak apa-apa deh, bidang dulu deh, spill bidangnya dari Oke, mana. bidangnya Apa namanya, soal nyambung tidak nyambung atau sabar. Soal nyambung tidak nyambung atau cocok tidak cocok itu sebenarnya hal yang lumrah, sama kita ketika kita punya pasangan pun begitu. Cocok tidak cocok itu sama aja kan gitu. Jadi sebenarnya itu jadi hal yang ya nggak usah terlalu dipermasalahkan gitu kan. Jadi mau nyambung atau nggak nyambung itu ada masanya aja sebenarnya soal itu. Pasti ada kok titik di mana kalian ada yang cocok, bakal cocok sama si A, si B, si C gitu kan. Gitu. Jadi walaupun memang ada yang nggak cocok sih sebenarnya. Nah, itu yang nggak cocoknya siapa? Udah keren-keren di setup begitu, tapi balik lagi. Coba di spill dikit. Mungkin yang nggak cocok itu keadaan aja. Secara personally nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Semuanya nyambung. Tapi memang ada jalur khusus pembahasannya gitu loh. Jadi semua nyambung tergantung topik pembahasannya. Jadi sebenarnya itu semua pengurus nyambung, cuma tergantung pembahasannya ya Kak Pratap ya. Oh, Gitu. ini berarti cukup menjawab nih. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Pratap sudah berkenan hadir.